Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Triapuyoga dengan NIM 1123061. Nah, jadi kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Paleontologi yang diampu oleh Bapak Kisman Saleh, STMT. Nah, kali ini kita akan membahas 3 materi utama, yaitu yang pertama, proses pemfosilan dan jenis-jenis fosil. Kemudian yang kedua ada kegunaan fosil, dan yang terakhir contoh fosil dalam film Arthropoda dan Echinodermata. Oke, lanjut. Di slide pertama akan membahas proses pemfosilan dan jenis-jenis fosil. Nah, jadi proses pemfosilan adalah proses alami yang mengawetkan sisa-sisa organisme atau jejak dalam batuan. Jadi proses ini memakan waktu jutaan tahun dan melibatkan beberapa mekanisme. Nah, proses pemfosilan ini biasa disebut sebagai fosilisasi. Jadi ada beberapa tahapan penting yang diawali dari proses pemfosilan ini. Yang pertama itu biasa terjadi penguburan cepat, di mana organisme ini mati dan sisa-sisanya tertutup oleh sedimen atau material sedimen. Yang kedua ada perlindungan dari faktor lingkungan biasa. Jadi fosil ini tidak membusuk diakibatkan mikroba ataupun oksigen yang mengakibatkan fosil tersebut hancur atau menghilang. Nah, kemudian yang ketiga ada mineralisasi, di mana jaringan keras seperti tulang ataupun gigi ataupun cangkang mulai digantikan oleh mineral dari air tanah seperti kalsit, silika ataupun pirit. Dan yang keempat itu ada pengerasan sedimen atau biasa disebut juga petrifikasi. Nah, jadi sedimen ini mengelilingi sisa-sisa organisme yang eh, berubah menjadi batuan dikarenakan tekanan dan waktu. Nah, setelah 4 poin tadi tercukup, maka proses pemfosilan ini akan selesai dan menjadi organisme tersebut menjadi fosil seperti itu. Dan lanjut yang kedua, nah ada jenis-jenis fosil. Jadi jenis-jenis fosil ini yang pertama ada body fosil atau jenis fosil yang dari sisa-sisa fisik tubuh organisme tersebut yang mengawetkan bagian tubuh organisme seperti tulang, gigi, cangkang, ataupun jaringan keras lainnya. Nah, kemudian yang kedua, ada jenis fosil yang mencatat aktivitas atau perilaku organisme di masa lalu. Nah, trace fosil ini bukan bagian tubuh dari organisme tersebut. Namun, trace fosil ini dia itu semacam eh, apa yang organisme tersebut lakukan sehingga dia itu meninggalkan jejak atau aktivitas begitu, semacam itu. Kemudian ini contoh fosil dari body fosil yang di sebelah kiri saya. Nah, ini dia fosil moluska. Jadi bisa dilihat, teman-teman mungkin bisa dilihat ini seperti fisik dari tubuh organisme moluska tersebut. Nah, kemudian yang di sebelah kanan itu semacam apa ya? Jejak 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 kaki. Nah, ini paling sering ditemukan dan biasa juga trace fosil ini seperti dia itu seperti bekas galian dari organisme tersebut. Nah, terus mungkin beberapa contoh dari fosil ataupun body fosil ataupun trace fosil. Kemudian lanjut yang fosil ketiga dan keempat. Nah, jadi ini sebenarnya fosil yang cukup berkesinambungan, atau jenis fosil yang berkesinambungan, di mana yang pertama itu ada mold. Mold ini semacam cetakan. Nah, di mana struktur negatif yang terbentuk ketika jaringan keras laut dan meninggalkan rongga. Di mana ini fosil ini ketika organisme tersebut membusuk di dalam suatu batuan dan meninggalkan jejak-jejak atau meninggalkan bekas tubuh. Nah, bekas tubuh ini akan meninggalkan rongga dan menjadikan fosil tersebut sebagai jenis fosil mold. Nah, seiring jalannya waktu, fosil mold ini akan
akan terisi oleh mineral ataupun sedimen dan menghasilkan replika tiga dimensi organisme. Nah, jadi fosil yang terisi oleh sedimen ini atau mineral itu yang disebut dengan case. Nah, jadi case ini sebelum dia terbentuk dia menjadi mold. Nah, seperti itu. Dan contohnya juga ada di sini, ini jenis fosil mold dan ini jenis fosil case seperti itu. Dan lanjut. Nah, kegunaan fosil yang di tahap kedua. Jadi kegunaan fosil ini yang saya ambil ada 4 poin. Sebenarnya cukup banyak, cuman saya rasa 4 poin ini yang cukup penting dalam kegunaan fosil ini. Yang pertama itu ada rekonstruksi sejarah kehidupan, di mana fosil ini membantu ilmuwan memahami evolusi kehidupan dan hubungan antara spesies yang sudah punah dan yang masih hidup. Jadi kita bisa lihat di mana korelasi antara kehidupan di masa lalu dengan kehidupan di masa sekarang. Kemudian yang kedua ada penentuan usia batuan. Nah, penentuan usia batuan ini digunakan untuk fosil indeks. Jadi fosil indeks ini untuk menentukan usia relatif batuan tempat fosil tersebut ditemukan atau terendapkan seperti itu. Kemudian lanjut yang ketiga ada eksplorasi sumber daya energi. Nah, eksplorasi sumber daya energi ini sering sekali mengacu kepada ilmu mikropaleontologi di mana fosil-fosil mikroskop ini seperti foraminifera membantu menemukan lokasi potensial minyak dan gas bumi. Nah, fosil tumbuhan purba juga cukup penting karena dia terkait dengan pembentukan batu bara. Kemudian lanjut yang keempat atau yang terakhir, ini ada bukti perubahan lingkungan, di mana fosil mencatat perubahan yang disebabkan oleh peristiwa besar seperti gunungan massal, aktivitas vulkanik, ataupun tumbukan teori. Nah, kemudian lanjut, nah poin yang ketiga. Jadi sini ada contoh fosil dari filum Arthropoda dan Echinodermata. Nah, kemudian kita akan membahas filum Arthropoda dulu. Jadi filum Arthropoda ini adalah sebuah pengelompokan hewan darat dan maupun juga hewan laut. Nah, pertama kita akan membahas kelas-kelas utama dari filum Arthropoda ini. Filum Arthropoda ini sebenarnya terbagi beberapa kelas yang kisaran 5 kelas. Namun saya rasa 2 dari kelas tersebut itu jarang sekali didapatkan fosilnya. Jadi saya ambil 3 saja, paling sering kita temukan. Yang pertama itu ada trilobit, di mana dia ini arthropoda laut, namun seiring jalannya waktu dia sempat berevolusi di darat. Tapi pada saat di lingkungan darat dia ini kurangnya masa resi standar tubuhnya, jadi dia tidak seefektif atau tidak sebagus pada saat dia hidup di laut. Jadi filum arthropoda yang kelas trilobita ini sudah punah dan sangat populer sebagai fosil. Nah, filum ini sering sekali dijadikan sebagai fosil indeks, di mana filum ini sering terendapkan dalam batuan sedimen yang mengeras di mungkin bagian darat maupun bagian laut. Seperti itu. Nah, kemudian ada insekta. Jadi insekta ini semacam serangga, di mana fosil serangga sering ditemukan. Pertama itu dalam resin atau amber dan juga endapan sedimen. Jadi serangga ini mati, kemudian dia tertimbun oleh amber atau resin pohon, semacam getah pohon. Nah, setelah tertimbun, dia akan mengalami pengerasan dalam resin ataupun endapan sedimen tersebut, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu krustasea, di mana fosil krustasea ini seperti kepiting dan lobster, dia ini merupakan fosil filum arthropoda di kelas krustasea yang di mana dia ini memiliki beberapa bagian cangkang lunak, namun dikarenakan
bagian tubuh, memiliki bagian tubuh yang lunak, dia ini jarang ditemukan. Jadi dia sering mengalami proses petrifikasi di mana bagian tersebut untuk mengeraskan sisa-sisa tubuh dari krustasea tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang terakhir ada contoh fosil. Oh, sorry, saya belum bahas ya. Nah, saya sedikit kembali dari slide sebelumnya di film Arthropoda. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Jadi yang trilobita ini bagian atas kiri ini atas kiri saya. Kemudian yang di kanan yang warna kuning ini adalah insekta di mana nyamuk ini terperangkap dalam resin atau amber tersebut. Nah, kemudian yang di bawah ini ada crustacea. Ini itu lobster yang terendapkan dalam batuan sedimen. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, kemudian contoh fosil dari film Echinodermata. Jadi film Echinodermata ini semacam film simetri radial yang berlengkap 5. Jadi saya akan membahas 5 kelas. Yang pertama itu ada fosil asteroida. Jadi fosil ini jarang ditemukan karena tubuhnya sebagian besar terdiri dari jaringan lunak. Namun ketika dia ditemukan, fosil ini biasanya berupa piringan tubuh atau biasa disebut sebagai ossiculus, semacam fragmen lengan yang tersusun dari kalsit. Kemudian lanjut ke blastoidea. Jadi blastoidea ini yaitu film Echinodermata dari dari yang kelasnya. Namun kelas blastoidea ini sudah punah. Jadi fosilnya sering ditemukan dalam bentuk PK atau struktur tubuhnya berbentuk cawan. Terbuat dari kalsit dan blastoidea ini memiliki simetri radial dan hidup di dasar laut sebagai organisme sisir. Nah, contoh dari blastoidea ini seperti yang di kiri bagian ujung kiri bawah ini, di mana dia semacam kartun SpongeBob, yaitu karakternya itu seperti Patrick tertidur di dalam rumah tersebut. Nah, jadi tadi yang fosil asteroida ini, dia ini yang berada di tengah-tengah ini, itu fosil asteroida. Nah, kemudian ada fosil Crinoidea. Jadi fosil ini sangat melimpah karena tubuhnya tersusun dengan lempengan kalsit dan tahan lama. Jadi bagian tubuhnya ini sering menjadi fosil yang berupa fosil tangkai. Jadi dia ini yang biasa disebut stal, itu tangkai dari Crinoidea ini, dan calyx yaitu struktur tubuh utama dia. Nah, yang contoh fosil Crinoidea ini yang di sebelah kanan saya ini kan bagian bawah. Nah, ini teman-teman bisa lihat yang di bagian tangkainya itu di sini, di bagian nomor 2 ini. Nomor 2 ya. Nah, kemudian yang nomor 1 itu struktur tubuh utamanya yang disebut calyx. Oke, lanjut ya. Kemudian ada Holoturoidea. Jadi fosil ini cukup langka sebenarnya. Nah, karena tubuhnya sebagian besar terdiri dari jaringan lunak ketika ditemukan. Fosilnya berupa ossiculus atau seperti asteroidea tadi. Ya, jadi namun dia ini ossikulusnya mikroskop, jadi tidak bisa dilihat kasat mata dan terfragmentasi. Nah, contoh fosil ini Holoturoidea ini semacam teripang laut ya, atau timun laut. Nah, contohnya ini yang warna merah ini, sebelah kanan atas. Nah, ini disebut Holoturoidea. Kemudian yang terakhir ada Ophiuroidea, di mana fosil ini sering ditemukan dalam bentuk fragmen kan atau cakram sentral, seperti asteroidea. Namun tubuhnya terdiri dari ossiculus yang lebih kecil, yang tersusun dari kalsit seperti itu. Dan contohnya ini, nah ini sebelah kiri atas dia semacam bintang laut, namun lengannya itu seperti ular. Jadi biasa disebut bintang ular atau bintang ular laut lah. Nah, seperti itu.
Jadi cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.